Halo semuanya, selamat datang di podcast Cinta Tanah Air. Tes itu tadi yang dikemas santai buat ngobrolin hal-hal penting tentang cinta tanah air. Di sini kita bakal bahas gimana rasa cinta Indonesia tumbuh dari hal-hal sederhana di kehidupan sehari-hari maupun di tempat kerja. Nggak kaku, nggak menggurui, yang penting nyambung dan bermakna. Yuk, dengerin bareng dan jadi bagian dari generasi yang peduli. Kita mulai ya. Oke, hari ini kita kedatangan bintang tamu nih dari profesi radiografer yaitu Kak Rahma dan perawat rampil dari Kak Restu. Halo Kak Rahma dan Kak Restu. Halo kakak-kakak Halo semua. Kak. Baik, yang pertama mungkin kita tanya-tanya ke Kak Rahma dulu ya. Hai Kak Rahma. Halo semuanya, salam kenal. Perkenalkan nama aku Rahmanini Fauzia, biasa dipanggil Andini. Jabatan aku sebagai radiografer terampil. Kak Rahma ini sebagai radiografernya sudah berapa lama bekerja di bidang radiografer? Oke, baik. Eh, aku udah bekerja sebagai radiografer selama 4 tahun kebetulan Kak. Tapi untuk di rumah sakit yang sekarang, yaitu di RSCM, aku baru 6 bulan kebetulan. Oh, berarti kalau di RSCM itu di Jakarta ya, Kak? Iya, betul. Kalau di Jakarta pasti kan banyak dari rujukan dari beberapa daerah gitu ya, kayak. Nah, selama bekerja di sana pasti menemukan yang beragam suku budaya dong, Kak. Apa sih yang Kakak lakukan jika bertemu dengan orang-orang yang berbeda dari suku maupun budayanya? Oke, Kak. Jadi, kan tentu aja ya, Kak, kan aku sekarang bekerja di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, di mana rumah sakit ini itu menjadi rujukan dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, terutama kayak ada dari Jawa, dari Kalimantan, bahkan dari Papua. Jadi, sikap kita sebagai pelayan bangsa, terutama aku sebagai radiografer, yaitu memberikan pelayanan prima tanpa membeda-bedakan latar belakang dari pasien itu sendiri. Jadi, karena perbedaan itulah kita juga melayani pasien dari berbagai macam keragaman bahasa dan adat istiadat. Gitu, Kak. Oh, baik. Kalau misalkan untuk contoh sikap tanah air kakak sebagai radiografer itu bagaimana ya, Kak? Untuk sikap tanah air sebagai radiografer, sebenarnya kayak sikap bela negara itu kan bukan soal mengangkat senjata aja ya, Kak. Jadi sikap cinta tanah air sebagai radiografer juga tidak hanya ditunjukkan melalui seremoni, tetapi justru melalui profesionalisme, integritas, dedikasi dalam melayani kesehatan masyarakat Indonesia ini. Jadi untuk contoh-contohnya sendiri, sikap aku sebagai radiografer dalam mencerminkan cinta tanah air, yaitu yang pertama dengan memberikan pelayanan tanpa diskriminasi. Jadi, kita sebisa mungkin memberikan kualitas pelayanan yang sama, baik kepada seluruh pasien yang berbeda-beda suku, agama, ras, maupun golongan. Dan juga kita tuh harus tetap ramah dan profesional baik kepada pasien umum maupun pasien BPJS. Untuk yang kedua, yaitu kan kalau radiografer itu kan kental dengan yang namanya radiasi, Kak. Di mana radiasi ini itu berbahaya gitu bagi masyarakat. Jadi, kita sebagai petugas kesehatan, terutama radiografer, kita juga harus bisa mengoptimalisasi dosis yang diterima oleh pasien. Kalau kita sebut, biasanya kalau radiografer tuh bilangnya alara. Jadi, kita berupaya seminimal mungkin untuk memberikan dosis radiasi yang diterima oleh pasien, tapi juga tetap menghasilkan citra diagnostik yang maksimal. Jadi, agar pasien itu tidak menerima paparan yang berlebih. Untuk yang poin ketiga, yaitu kita juga harus bisa menggunakan dan merawat aset negara yang baik. Kayak contohnya kalau aku sebagai radiografer itu
Kalau dalam mengoperasikan kayak X-ray, CT scan, MRI, itu harus dengan hati-hati, jadi tidak cepat rusak. Maupun kita juga harus setiap hari melakukan maintenance nih Kak. Jadi agar alat yang kita pakai itu bisa masa pakainya tuh lama, sehingga anggaran negara ini bisa dialokasikan ke kebutuhan yang lebih mendesak lainnya. Gitu Kak. Wah, sangat menarik sekali ya cerita dari Kak Rahma ini. Baiklah, terima kasih ya Kak Rahma sudah menginspirasi kita selaku anak muda untuk mencintai tanah air ini, baik dari lingkungan kerja maupun di kehidupan sehari-hari. Boleh kita lanjut ke Kak Restu mungkin, Kak Sylvia? Boleh, mari kita move ke Kak Restu ya. Halo Kak Restu. Halo Kak, salam kenal Kak Septi, Kak Revi, Kak Silvi. Kalau boleh, Ya kalau Kak, boleh tahu bisa perkenalan dulu Mas. boleh Kak, perkenalkan nama saya Restu Bayu Arahman Kak. Saya sebagai perawat terampil di RSUP Persahabatan. Kak Restu sudah lama bekerja di bidang keperawatan ini atau bagaimana Kak? Kalau untuk selama menjabat jadi perawat itu kurang lebih udah 3,5 tahun Kak. Cuman kalau untuk di RSUP ini kurang lebih masih kurang dari setahun sih Kak. Masih awal-awal lah. Lumayan ya Kak pengalamannya. Selama bekerja, Kakak menemukan keberagaman suku budaya, mungkin dari pasiennya atau dari teman-teman kerjanya. Terus apa yang Kakak lakukan ingin Kakak lakukan untuk bertemu dengan mereka? Oke, Kak. Yang jelas selama saya bekerja ini banyak sekali mendapati beragam suku, budaya, dan karakter dari berbagai macam pasien ya, Kak. Ada yang macam-macam lah pokoknya. Hampir semua sudah saya temukan insya Allah ya. Contohnya ini ada beberapa pasien yang saya dapati melakukan pengobatan tradisional yang dimana di saat kita melakukan tindakan asuhan keperawatan, tetapi pasiennya lebih ingin pulang ke kampung halaman, ingin berobat pengobatan tradisional. Nah, kita sebagai tenaga kesehatan tidak boleh menentang hal tersebut karena kan itu kan termasuk budaya mereka ya. Tidak mungkin kita menentang budaya mereka. Nah, peran kita sebagai perawat itu menjadi memberikan arahan kepada pasien ataupun kepada yang memberikan pengobatan tradisional tersebut supaya pengobatan tradisional tersebut lebih maju dan lebih efisien. Nah, contohnya mungkin kalau yang biasa sering didapati itu yang sering kita temukan saat kuliah, belajar pun contohnya seperti dukun beranak. Mungkin teman-teman udah tahu semua ya, kakak udah tahu semua, dukun beranak itu udah dari zaman dulu sekali ya, udah dari zaman dulu sekali itu sudah ada. Nah, hingga saat ini pun ini masih ada nih, Kak. Nah, kan tidak mungkin kita sebagai tenaga kesehatan yang notabene lebih maju, tidak mungkin kita menyetopkan dukun beranak itu. Tidak mungkin kita eh, menyuruh masyarakat itu harus ke bidan ataupun rumah sakit, kan nggak mungkin seperti itu. Nah, tugas kita, peran kita sebagai perawat itu memberikan arahan. Arahan berupa apa? Karena kan untuk yang, mohon maaf, yang dukun beranak itu kan biasanya ada beberapa alat yang kurang steril, Kak. Nah, mungkin itu peran kita sebagai tenaga kesehatan memberikan arahan, memberikan penyuluhan supaya dukun beranak itu lebih maju ke depannya, lebih steril, lebih bermanfaat bagi masyarakat dan tidak mungkin kan kita menghilangkan hal tersebut gitu kan. Menarik ya Kak ceritanya. Terus kalau boleh tahu nih Kak, boleh dikasih contoh sikap cinta tanah airnya sebagai perawat bagaimana Kak? Contoh sikap tanah air, saya sebagai perawat itu salah satu atau mungkin beberapa contoh kali ya, sikap cinta tanah air itu sebagai perawat. Cinta tanah air itu kan bukan berarti kita langsung mencintai seluruh tanah air, maksudnya bukan dari ujung sampai Merauke, nggak mungkin, karena kan kita hanya di lingkup kecil. Nah, mungkin kita bisa mulai dari lingkup kecil tersebut, mulai dengan
mencintai atau mulai dari masyarakat sekitar atau mungkin masyarakat Indonesia yang juga termasuk dalam tanah air. Kan masyarakat Indonesia kan juga termasuk satu lingkungan sama Indonesia kan ya. Nah, mungkin dengan cara kita merawat, kita memberikan yang terbaik kepada masyarakat, terus juga kita memberikan layanan yang terbaik itu juga sudah termasuk mencintai tanah air sendiri. Karena kan kita ini kan masih lingkup kecil ya, kita masih di lingkup kecil ini, kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, kita memberikan asuhan, kita menyembuhkan pasien, kita eh, bekerja dengan baik kepada masyarakat itu kan juga termasuk cinta tanah air dan juga mengabdi kepada masyarakat gitu. Mungkin cinta tanah air kita sebagai perawat itu memberikannya terbaik kepada masyarakat sekitar ataupun masyarakat Indonesia yang membutuhkan kesehatan gitu, Pak. Wah, sangat menarik sekali ya cerita dari Kak Restu ini. Ya, Terima kasih Kak Restu sudah menginspirasi kita sebagai sama-sama, anak. Kak. Wah, sangat menarik sekali ya cerita dari kedua bintang tamu kita hari ini. Sebelum sebagai terima kasih untuk Kak Restu dan Kak Rahma sudah menginspirasi kita sebagai anak muda untuk mencintai tanah air baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan sehari-hari. Kita beri aplaus dulu kepada bintang tamu kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri podcast hari ini, mungkin ada kata-kata dari Kak Restu dan Kak Rahma yang bisa disampaikan. Izin Kak, izin tadi pertanyaannya kata-kata atau apakah tadi Kak, maaf? Ya, sebelum mengakhiri podcast hari ini, mungkin ada kata-kata dari Kak Restu dan Kak Rahma yang bisa disampaikan untuk memotivasi pemuda-pemudi untuk melakukan aksi nyata untuk cinta tanah air. Oke Kak, izin duluan ya Kak Ramai, aku izin jawab duluan ya. Dalam mencintai tanah air itu kan kita tidak selamanya harus menjadi tokoh besar dulu, tidak harus menjadi tokoh utama, tidak harus menjadi pemimpin dulu. Kita bisa memulainya dari kapanpun atau mungkin dari saat kita masih kecil atau mungkin dari SD, SMP, SMA, kuliah gitu. Kita bisa mencintai tanah air atau membela tanah air tidak selamanya harus menjadi tokoh besar dengan caranya masing-masing gitu. Baik, terima kasih Kak Restu. Untuk Kak Rahma, ada yang ingin disampaikan? Baik, paling kata-kata dari aku, Kak. Jadi, untuk bela negara itu bukan hanya tentang mengangkat senjata, melainkan tentang mengangkat derajat bangsa melalui karya, prestasi, dan integritas. Tanah air adalah rumah besar kita. Mencintainya berarti menjaga fondasinya dengan persatuan dan membangun atapnya dengan prestasi. Jadi, semangat ya buat kalian para generasi muda, karena kalian adalah garda terdepan kedaulatan bangsa di masa depan. Gitu aja kali, Kak, dari aku. Terima kasih untuk Kak Rahma dan Kak Restu. Terima kasih sudah membersamai perjalanan kita hari ini. Semoga kisah tadi makin mempertebar rasa cinta kita pada tanah air. Saya sebagai host undur diri, salam hormat. Terima kasih Kak.